Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Francesco Camarda, salah satu talenta muda paling menjanjikan di AC Milan, tampaknya akan bergabung dengan Monza dengan status pinjaman selama 18 bulan. Namun dalam perkembangan yang mengejutkan, negosiasi tersebut dibatalkan di detik-detik terakhir setelah campur tangan dari Zlatan Ibrahimovic. Dengan kedatangan striker baru Santiago Gimenez, AC Milan awalnya bersedia meminjamkan Camarda untuk mendapatkan waktu bermain lebih banyak, dan AC Monza yang berada di dasar klasemen Serie A menunjukkan minat besar dan hampir mencapai kesepakatan. Namun menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Milan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tersebut pada menit terakhir. Milan News menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah Zlatan Ibrahimovic yang kini memiliki peran penting dalam pengembangan pemain muda di klub menyatakan keberatannya atas kepergian Camarda. Keputusan untuk mempertahankan Camarda didasarkan pada keyakinan bahwa ia masih memiliki ruang untuk berkembang di Milan tanpa harus dipinjamkan. Ibrahimovic yang dikenal sebagai mentor bagi para pemain muda tampaknya melihat potensi besar dalam diri pemain berusia 16 tahun tersebut dan ingin terus membimbingnya secara langsung. Selain itu, Milan percaya bahwa Camarda dapat berkontribusi di berbagai level, termasuk di tim utama, Primavera, dan proyek Futuro. Dengan fleksibilitas ini, waktu bermain tidak akan menjadi masalah besar bagi Camarda, meskipun ia tetap harus bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Rossoneri. AC Monza yang saat ini sedang berada di dasar klasemen Serie A mungkin bukan lingkungan terbaik bagi pemain muda seperti Camarda untuk berkembang. Tekanan besar untuk bertahan di liga dan kurangnya stabilitas tim dapat menjadi hambatan bagi perkembangan pemain muda. Keputusan AC Milan untuk membatalkan kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa klub ingin melindungi Camarda dari situasi yang berisiko sambil memastikan ia tetap berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Meski tidak jadi bergabung dengan Monza, masa depan Camarda di Milan terlihat cerah. Dengan bimbingan dari Ibrahimovic dan kesempatan bermain di berbagai level kompetisi, pemain muda ini diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Rossoneri. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen AC Milan untuk membangun fondasi tim yang kuat dengan mengandalkan bakat-bakat muda. Camarda yang telah menarik perhatian banyak pihak dengan kemampuannya kini memiliki peluang besar untuk membuktikan dirinya di klub yang telah membesarkan namanya. Bek tengah AC Milan Fikayo Tomori telah resmi menolak tawaran pindah ke Tottenham Hotspur. Meskipun sebelumnya ada laporan bahwa kedua klub sedang dalam pembicaraan serius mengenai transfernya. Beberapa waktu lalu muncul informasi bahwa AC Milan dan Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan transfer senilai lebih dari 25 juta euro. Namun kemarin keraguan mulai muncul terkait keputusan Tomori yang dilaporkan tidak yakin dengan langkah tersebut. Akhirnya Luca Biasin mengonfirmasi bahwa Tomori telah resmi menolak tawaran tersebut, mengindikasikan keinginannya untuk tetap bertahan di Milan. Fikayo Tomori tetap berkomitmen kepada AC Milan untuk tetap bertahan, dan pelatih Milan Sergio Conceição pun menyatakan kebahagiaannya untuk mempertahankan Tomori yang dianggap sebagai bagian penting dari skuadnya. Tijani Reinders, gelandang andalan AC Milan, menyoroti pentingnya konsistensi mentalitas tim setelah hasil imbang dramatis melawan Inter Milan dalam Derby della Madonnina. Meskipun Milan sempat unggul lewat golnya di menit ke-45, gol penyama dari Steven De Vrij di penghujung laga membuat Rossoneri harus puas berbagi poin di pertandingan yang penuh aksi di San Siro. AC Milan menunjukkan performa yang jauh lebih solid dibandingkan laga sebelumnya, terutama setelah kekalahan mengecewakan di Zagreb. Gol pembuka Tijani Reinders menjadi simbol perjuangan tim, tetapi tekanan besar dari Inter di babak kedua termasuk 3 kali membentur tiang gawang akhirnya membuat tuan rumah gagal mempertahankan keunggulan.
Namun ada banyak hal positif yang bisa diambil dari laga ini. Lini pertahanan Milan tampil jauh lebih terorganisir dan tim secara keseluruhan menunjukkan semangat juang yang lebih tinggi dibandingkan beberapa pertandingan terakhir. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Tijani Reinders mengungkapkan rasa bangganya bermain untuk Milan, tetapi juga mengakui bahwa tim harus membawa mentalitas seperti yang ditunjukkan di derby ke setiap pertandingan. Merupakan hal yang istimewa untuk bermain di setiap pertandingan untuk klub ini. Ini fantastis, terutama untuk semua pemain Belanda yang bermain di sini sebelum saya. Sayangnya, gol yang saya cetak tidak cukup. Ini adalah mentalitas yang harus kami bawa ke setiap pertandingan. Kami seharusnya hanya memainkan pertandingan seperti ini. Kami harus melakukannya lebih sering. Itu akan membuat hidup kami lebih mudah. Hari ini kami berjuang, tetapi sayangnya kami kebobolan gol di menit terakhir. Kami harus melakukannya. Kami tidak berada dalam posisi yang baik di liga dan kami harus menunjukkan apa yang kami lakukan hari ini di setiap pertandingan, ujar Tijani Reinders. Meskipun mengalami kemunduran pada awal bursa transfer musim panas, AC Milan tampaknya belum menyerah untuk mendapatkan João Félix. Rossoneri dikabarkan tengah mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain asal Portugal itu pada bursa transfer Januari ini dengan opsi kesepakatan pinjaman yang kini terlihat lebih realistis. João Félix sebelumnya sempat dikaitkan dengan AC Milan selama bursa transfer musim panas, tetapi pembicaraan tersebut tidak berkembang lebih jauh. Namun dalam 24 jam terakhir, kemungkinan mendatangkan Félix kembali menjadi perhatian serius di kasa Milan. Chelsea yang saat ini memiliki Félix dikabarkan lebih terbuka untuk kesepakatan pinjaman daripada sebelumnya, membuka peluang bagi Milan untuk mencoba lagi. Menurut laporan dari Luca Magnetti, AC Milan tengah mempertimbangkan kelayakan kesepakatan ini secara mendalam. Kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan yang solid bagi Rossoneri, terutama mengingat kebutuhan tim untuk memperkuat lini serangnya. Kedatangan Santiago Giménez baru-baru ini memberi Milan dorongan di lini depan, tetapi klub tampaknya masih ingin menambah opsi serangan mereka. Ada kemungkinan bahwa Milan akan mengejar galur ganda, yakni mempertimbangkan Félix sebagai tambahan untuk memperkuat skuad mereka lebih jauh. Kesepakatan untuk João Félix saat ini disebut-sebut sebagai pinjaman 6 bulan, tetapi Milan juga mempertimbangkan kemungkinan transfer permanen di musim panas mendatang. Sementara Chelsea di sisi lain tampaknya lebih mendukung kesepakatan permanen, sehingga pembicaraan mengenai opsi pembelian bisa menjadi bagian dari negosiasi. Agen João Félix, Jorge Mendes, dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Italia untuk membahas kemungkinan transfer ini. Kehadiran Mendes menunjukkan bahwa pembicaraan antara pihak-pihak terkait bisa berkembang dengan cepat, terutama jika Rossoneri memutuskan untuk bergerak maju dengan kesepakatan ini. Jika berhasil, kedatangan João Félix akan menjadi tambahan yang signifikan bagi AC Milan. Félix adalah pemain dengan bakat luar biasa yang mampu bermain di berbagai posisi menyerang, memberikan fleksibilitas taktis bagi pelatih Sergio Conceição. Dengan kombinasi Félix dan Giménez, Rossoneri dapat memiliki lini serang yang lebih dinamis dan berbahaya, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa. Namun, keputusan Milan akan bergantung pada evaluasi menyeluruh mengenai dampak finansial dan strategis dari kesepakatan ini. Dengan penutupan bursa transfer Januari yang semakin dekat, waktu akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah João Félix akan mengenakan seragam Rossoneri atau tidak. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.